surveilah calon mertua ambo dari Jombang. Nah ambo khawatir kan waktu itu dicaliannya jalan kok jangan-jangan ndak diaginya anak gadinya. Kalau sampai lah namanya melihat jalannya, saya nggak yakin anak saya bisa hidup di siko kecilnya. Alhamdulillah berkat doa Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf kalau nama usahakan, nama membawa ke Solo, nama membawa ke Jombang, nama membawa ke Gontor. Sesudah itu Pak Kiai nelpon nambo, tausiah awak acara silaturahim siap Pak Kiai kecilmu. Sebabnya kau pawang awak. Kalau ndak ambo ya kan mereka ditariknya lebih niam boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Bukan cakap, cantik. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Kabar Bapak Ibu kasadonyo sehat, hati sehat, badan sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Itu nang gadang jawabnya. Alhamdulillahirabbil. Apapun nanti jadi idu iko awak sabui sajo. Alhamdulillahirabbil alamin. Berang awak amuk di awak ndak jo selesai, maka awak serahkan pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ambo dikritik di orang, Ustaz Somad kalau menyambut Nabi Muhammad jangan pakai Sayyidina. Mengapa itu? Sebab Nabi Muhammad itu bukan orang Pariaman. Kecil ambo, Sayyidina itu diambil dari bahasa Arab. Sayyidi artinya tuanku. Dek payah orang Mesir, orang Maroko itu menyebut Sayyidi. Di Maroko Sayyidi itu jadi Sidi. Orang Maroko itu kalau ngeceknya pendek-pendek. Sayyidina Muhammad dipendeknya jadi Simo, Sidi Muhammad. Dek payah menyebut Sidi jadi Sayyidi. Kalau padusi Sayyidati. Dek payahnya menyebut Sayyidati, itu disebut Siti. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kalsum. Ngan tabang kalangi Siti Ling. Jadi kok asalnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan, sesungguhnya cucu Nabi Hasan, wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid pemimpin. Maka pemimpin awak disabui dengan sayyidi atau tuanku. Angku-angku yang hadir malam ini, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, nang gadang dak dimbau gala, nang ketek dak disabui namo, awak kasadonyo insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo sebenarnya malamku ingin tausiah bahasa Indonesia, tapi yang modanga Kiai Ma'ruf tadi lebih kurang awak lenyo dari awak le. Memang aslinya sebalai tahun di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
tibolah undangan ke rumah ambo, undangan silaturahim. Ambo heran jo, makasih undangan silaturahim kok. Silaturahim biasanya adu Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, menyambut puasa, iko ndak adu silaturahim. Dikecekkan kampanye, ndak adu gambar-gambar orangnya, gambar musurang situ. Jadi rupanya malam iko memang malam silaturahim. Sampai ke siko tak kaji embok, iko pasang malam kok. Jadi makasihnya sesudah acara iko habis tablik akbar kok jangan pulang. Silakanlah nikmati makan sate, nasi goreng, minum kopi, sila makan surang bayar surang. Iko membangkitkan ekonomi umat insyaallah. Amin ya rabbal. Malam iko ambo disadarkan dek ketua panitia Pak Haji Sahrial. Iya betul Pak Sahrial. Shah itu artinya raja. Bahasa Arab Persia, Shah artinya raja. Rial itu piti, Sahrial raja piti. Itulah makanya ketua panitia kok. Nggak susah mengumpulkan donatur. Jadi inyo mengingatkan ambo bahwa ambo 1 Juni memang 2007 balik ambo lah acok, tapi lon menetap 1 Juni baru ambo menetap. Maka ulang tahun pondok itu 1 Juni 2021, 2022, 2023, kinilah 2002 ampe Abdul Somad alunado basuho joni nik mama lain. Sengaja dibuatkan malam kontu acara kontu ambo sebenarnya. Bersilaturahim lah malam iko. Insyaallah nanti bo malam iko maunya panjang rasakinya bertambah. Nanda tibo capek mati. Tidak boleh awak sabit menteri itu. Nanda tibo awak doakan supaya nan sakit-sakit disehatkan Allah Ta'ala. Mau sebenarnya tadi ingin memancing saja. Kalau sama jamaah menyebut amin, nggak tuh sakit hatinya. Alhamdulillah tidak ada surang pun namanya bu amin. Insyaallah ada rasaki panjang umur sehat badan indah basuh kini basuh ditampek nan lain di kesempatan nan lain insyaallah amin ya rabbal. Kalau indah dibuat acara malam iko indah basuh ambo dengan Ibu Ida Abrus. Nama nanti sabui Pak Kiai tadi nama wakafkan tanah untuk Gontor 7 putri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang di Riau iko nang kayo-kayo, nan tanahnya sejauh mata memandang, nan sawitnya indah abih 7 keturunan, tapi begitu meninggal dunia habis. Nan cerdas itu adalah almarhum Pak Rustam Abrus dan Ibu Ida Abrus. Akhirnya santri-santri membawa acara, Pak Kiai pula membimbing awak, menyatukan kasadonyo. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibu, Allah sehatkan dan diberikan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau indah ada acara malam iko, indah basuh hambo dengan nenek mama, dengan angku-angku. Mudah-mudahan dengan silaturahim malam iko. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia selalu menyambung tali silaturahim. Insyaallah acok-acok awak menyambung silaturahim insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko tampe awak namanya rimbo panjang. Orang masuk ke rimbo aja takfir. Iko lah rimbo panjang puluh. Rimbo itu baru disabui rimbo kalau ada singa di dalamnya. Kalau tidak ada singa di dalamnya nan ditakuti nan disegani, makanya tidak rimbo. Apa namanya? Kebun binatang. Orang datang sekedar mencaliaknya dikurung di dalam basi. Tapi kalau dalam rimbo itu ada nan disegani, alhamdulillah. Maka awak muliakan alim ulama awak muliakan cadiak pandai awak muliakan angku-angku awak muliakan ninik mawak awak,
batangnya tampe basanda, akanya tampe baselo, daunnya tampe banaung, ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Itulah nenek mama alim ulama cadi pandai. Sampai kami buya, nenek mama kami tidak bisa dijadikan sebagai tampe banaung. Mengapa itu? Inyo tidak pohonan rindang. Tidak pohon rindang, pohonnya bonsai buya. Alhamdulillah, nenek mama awak dalam masalah adat istiadat, dalam masalah agama, maka batanyolah awak kepada ulama awak. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Batanyo kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Kita mesti tahu adat istiadat. Di ma bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Itu isi orang kini. Acara, foto, selfie segala macam. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya? Bahwa kita tidak kehilangan adat istiadat. Itu sudah dicontohkan oleh Kiai Ma'ruf tadi. Beliau bahasa Arab memang gontor tempatnya, bahasa Inggris memang gontorlah tampeknya, tapi baitunya tibo di rimbo panjang, bahasa awaknya luar biasa. Tapi yang aduh direkam tadi, tolong potong pendek kirimkan kamu, pekombo upload ke Instagram, dia tahu orang. Mengapa begitu? Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham suatu kaum, maka selamatlah dia dari tipu daya dan tipu muslihat. Maka masalah bahasa itu penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbudi bahasa, bertutur kata, beretika, bertata krama. Nah, ini kita sudah sampai di rimbo panjang. Mesti paham kita keadaan. Karena perumahan sekarang macam jamur di musim hujan. Kalau udah masuk rimbo panjang, kanan kiri rumah-rumah, berbagai macam suku bangsa berdatangan. Kalau tidak mengerti adat istiadat yang ada di rimbo panjang, kita akan memusuhi, kita akan berkelahi, kita akan tidak saling menguntungkan. Berperang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada satupun yang bermanfaat. Maka kita mesti sering berjumpa, sering bertatap muka, sering bersilaturahim, insyaallah. Amin ya rabbal. Ustaz Salman itu menyabik saja silaturahim, minta jadwalnya pun 2 tahun lagi baru tiba. Ambo di jalan Kamboja 5 kali dalam sebulan. Rabu nampak tamu di musola ketek dijuang dakek rumah hambo namanya musola al-muhajirin. Mangana mau musola tu al-muhajirin? Sebab orangnya hijrah kasadonyo. Sesudah itu di masjid nan sebelah kanan, nang ketiga masjid nan sebelah kiri namanya masjid Muwahhidul Ummah. Nang keempat di surau ketek musola sesudah kuburan. Jadi orang nan paling banyak ibadahnya orang nan tinggal di jalan Kamboja. Sebab apa? Satu hari ziarah kuburnya 2 kali. Masuk ingat mati, keluar ingat mati. Alhaakumut takasur. Kamu dilalaikan oleh kesombongan, oleh kebanggaan. Takasur, lebih harta, lebih tua, lebih banyak, lebih hebat, lebih cantik. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah kubur. Ambo di rimbo panjang di jalan Kamboja tiuk-tiuk hari ziarah kubur. Asal lalu di kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau tidak dapat doa nan panjang, doa nan pendek saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau tidak juga dapat doa nan pendek, lalu gerak-gerakkan saja mulut supaya tahu orang awak tahu bacuannya. Mohon kalau ada nambah piti buek lah balehu di samping kubur tu buek doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Di pojoknya coblos nomor ndak aja. Daripada balehu ndak jale memanjek ke batang kayu. Setuju ibu? Setuju pula ibu kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Waktu ambo tibo tahun 2021 di Jalan Kamboja, datanglah Gubernur Sumatera Utara, namanya Bapak Jenderal Edi Rahmayadi. Dibawanya satu bis rombongan dari Sumatera Utara. Keceknya begitu tiba di rumah, Ustadz Somad, apa perlu saya yang mengaspal jalan ini? Rasanya muku ambo di situ letak di mana? Ambo sabi apa kan Gubernur Sumatera Utara, urus saya lah Sumatera Utara Pak. Iko di Riau kok Pak. Tapi ambo kau orangnya namo meminta tidak pernah. Ambo sejak dari tahun 2008 pulang ke Pekanbaru sampai 2020 sampai kok tidak pernah minta kurang. Rupanya ada jamaah nama mengirimkan gambar lubang dalam bisa beternak patin di Jalan Kamboja itu. Sampai ada mohon maaf, ada surang jamaah nama ninggal jatuh di lubang tanah. Maka diambillah gambar oleh jamaah tadi, dikirimnya lah ke Pak Repol. Datang Pak Repol, diaspalkannya lah jalan itu 800 meter, kurang 700 lagi, ditambah 700 oleh Pak Wahid. Nama beliau Abdul Wahid. Kalau nan ceramah kok Abdul Somad. Kok sebenarnya lah bertentangan dengan kode etik kok. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Kami kok anggota IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Kalau ada laki ibu dan namanya Abdul, daftarkan. Jadi orang kolah, ambo meminta indah, ambo sagan. Lalu kemudian diusahakan orang ko berdua di aspalnya. Tapi alhamdulillah ambo puji ke Allah, aspal itu indah dibuatnya berwarna, tetap hitam. Andai di bawahnya olah warna lah bebelang-belang oleh Jalan Kamboja itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersilaturahim juga dengan Pak Edwin. Kalau ada namanya nanda ambo sagwi, mohon maaf, iku apa nanti ingat saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian waktu Jalan Kamboja itu dulu bergelombang, lebih hebat dari kilo ampe puluh ampe. Surveilah calon mertua ambo dari Jombang. Datang mencari jalan ko abad tuanya. Nah ambo khawatirkan waktu itu dicaliannya jalan ko, jangan-jangan tak diaginya anak gadinya. Itulah ambo doakanlah selama ambo membawa itu. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa alshaynahum fahum la yubsirun. Supaya tidak dicaliannya lubang tuh. Kalau sampai lah namanya melihat jalannya, saya nggak yakin anak saya bisa hidup di siko keceknya. Alhamdulillah berkat doa Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf kalau nama usahakan, nama membawa ke Solo, nama membawa ke Jombang, nama membawa ke Gontor. Jadi patang waktu diminta dek Pak Sahrial kecek ambo, beko awak hubungi dulu Pak Kiai Ma'ruf. Sesudah itu Pak Kiai nelpon ambo, tausiah awak acara silaturahim, siap Pak Kiai kecek ambo. Sebabnya kau pawang awak. Kalau ndak ambo ya kan mereka ditariknya lebih niam boleh. Jadi gini, kau ndak bantu tablik akbar awak. Kalau tablik akbar kan ndak, kau kan ngobrol-ngobrol santai kok. Kalau tablik akbar tuh ambo serius. Assalamualaikum. Tentu awak jago wibawa awak kan. Itu Bapak Ibu, adonan ingin ambo luruikan tadi pernyataan Pak Sahrial. Ini nyabi Ustaz Somad ko dai nasional. Ko keliru. Ambo ko internasional. Ambo mohon maaf Rabu wiko. Ambo lah berjanji tiok Rabu ambo tetap. Awalnya settingnya Rabu wiko pesawat tuh jam 9. Rupanya pesawatnya jam 6. Jadi beko jam 6 mau berangkat. Jadi ambo indah hadir Rabu di surau dake kuburan. Sebab ambo berangkat ke Brunei Darussalam Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ambo sebenarnya ingin ngasih tahu ambo ke luar negari itu. Tapi ambo orang rimbo panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kama ambo kalau ditanya deh orang, Ustadz tinggal di mana? Saya tinggal di Rimbo Panjang. Enggak pernah musabih, saya di Pekanbaru. Enggak. Saya di Rimbo Panjang.
Kenapa Ustadz bangga dengan rimbo panjang? Kini orang tidak bisa masuk ke Pekanbaru kalau tidak melalui rimbo panjang. Baputalah ke Pantai Camin. Kini orang memasukkan anaknya, kawan ambo DPD dari Aceh di Jakarta. Ambo tanya, anaknya di mana? Anak saya di rimbo panjang. Jadi kalau indah awak nak membanggakan rimbo panjang, kau siapa lagi yang membanggakan rimbo panjang? Ambo kalau tunggu sebentar, tunggu dulu, pasti panjang kok. Ambo kalau diminta diorang membuat kata pengantar buku. Ustaz Somad, tolong buat kata pengantar. Ambo buatkan kata pengantar. Di ujungnya ini ditulis di rimbo panjang pada bulan Rajab. Rimbo panjang itu di mana Pak Ustaz? Datanglah ke rimbo panjang. Nggak ada rimbonya lain. Rimbonya sudah menjadi perumahan, sudah menjadi lembaga pendidikan, sudah menjadi masyarakat yang luar biasa. Ada beberapa yang kami ingin tanyakan kepada Ustadz tentang rimbo panjang. Kenapa sholat Jumat di masjid sepanjang rimbo panjang itu khutbahnya pakai bahasa Arab semua Pak Ustadz? Rak'atani fiha maqama rak'ataini minaz zuhri. 2 rakaat pada sholat Jumat, khutbatani fiha, 2 khutbah pada sholat Jumat itu menggantikan 2 rakaat sholat zuhur. Sholat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau kamu bertanya, tidak usah dijawab. Sebab berarti kemudian kamu jawab surang. Sholat Jumat 2 rakaat. Kama painyo nan 2 rakaat lain. Nan 2 rakaat lain itu berubah menjadi khutbah Jumat. Waktu awak 2 rakaat di zuhur itu apakah boleh berbahasa Indonesia? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Batal. Apalagi orang Jakarta, Allah gede banget. Batal. Orang awak ulo, Allah nang gadang bana. Segala puji untuk Allah kasadonyo. Batal. Kalau batal dalam sholat, maka batal juga dalam khutbah. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i nan lamo indak membolehkan 2 khutbah itu pakai bahasa Indonesia. Lai jaleh. Jaleh apa indak? Mana tahu Bapak Ibu orang rimbo panjang. Beko datang orang bertamu kawa. Sembahyang Jumat di masjid sampai awal. Sesudah itu pulangnya bertanya, "Mengada ada bahasa Indonesianya?" Mungkin karena di sini sebab udah ada gontor 7 jadi bisa bahasa Arab semua. Beko sabi itu sudah dijelaskan Ustadz Somad patang waktu awak malam silaturahim. Apa penjelasannya? Dek terlalu panjang ambo pun lupa. Ceramah malam Eko direkam luar biasa. Ambo raso-rasonyo selama di rimbo panjang malam Eko lah kamera yang paling banyak. Sampai bingung ambo kama mado gua. Kanan ado, kiri ado, tak. Mudah-mudahan kamera ko idit kasadonyo. Sebab pernah juga ambo ceramah bawa kamera lupa tim ambo membawa kamera. Sesudah itu ambo tanya ke panitia, "Mohon maaf Pak, boleh saya minta rekamannya?" "Mohon maaf Pak Ustadz, kamera ko mati kecil." Rimbo panjang dah waktu itu. Sebab apa? Ikut santri-santri. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, kameramen oke, kuliner oke, salon kecantikan oke. Ada di dalam. Ambulah masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan yang ambo jalehkan tadi bisa diulang lagi, bisa ditonton di banyak channel. Bisa channel Gontor, bisa juga channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ustadz Somad kok ujung-ujungnya gale jo. Hasil dari sado pitina masuk ke channel YouTube itu, itulah untuk biaya gaji guru, untuk listrik, untuk makan kasadonyo. Nanti tahun 25 orang gratis dan ikut tahun nang kampe 2021, 22, 23, 2 ampe. Doakan supaya di masuk-masuk akan datang makin dibukakan Allah pintu rasaki insyaallah. Iko para lu ambo jalekan bukan riak, bukan sum'ah.
Sebab ada orang yang tidak pahamnya menuduh ambo, alah Ustaz Somad punya mobil itu hasil YouTube, dengar aja bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Indah dua ambo ambil. Ambo kalau nendang cerita kau ingat lo dengan ketua IKPM ko, ketua Ikatan Alumni Pondok Modern Gontor, namanya Ustadz Fajriansah. Aduh malam itu terbayang ambo senyum orangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan adanya silaturahim iko, ado sesuatu nan ndak jaleh awak caritokan dan awak danga-danga. Lalu kenapa Ustaz Abdul Somad kalau khutbah itu tetap berbahasa Indonesia? Pendapat nampak tamu dari awal sampai akhir indak boleh adu bahasa Indonesia. Ambo mengambil pendapat yang kedua. Khutbah nampak tamu ambo campur dengan bahasa Indonesia. Di khutbah kedua ambo ulang 5 rukun itu indak adu bahasa Indonesia. Maka coba dengar kalau ambo buat khutbah. Di khutbah yang kedua kelima rukun itu indak adu bahasa Indonesia sama sekali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nampak tamu alhamdulillah, nang kedua solawat, nang ketiga ayat, nang keempat wasiat takwa, nang kelima doa, kelima-limonyo berbahasa Arab. Jaleh ibu? Ibu ndak perlu jaleh sebab ibu ndak sembahyang Jumat. Tapi anak ibu ada lelaki dan suami ibu laki, ibu nak menjalehkan kapak kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ya, orang di Rimbo Panjang itu buat tarikat-tarikat Pak Ustaz. Apa tarikat itu Pak Ustaz? Kalau bisa awak menjaleh, jalehkan. Kalau indak bapak menjalehkannya, jangan coba menjalehkan. Tarikat itu mungkin takabe katanya. Cobalah bertanya awak ke alumni Gontor 7, anak santri-santri kok. Tarik artinya jalan, tarikat artinya caro. Allah Ta'ala menyuruh awak membaca Quran. Iqra'ul Quran faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran. Tapi baca cara membaca Quran indah ada dalam Quran. Baca cara membaca Quran, cubalah cari dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Indah ada cara baca cara membaca Quran. Lalu nan menemukan cara membaca Quran itu siapa? Orang awak nak menemukan cara membaca Quran. Ambo tidak tahu bapak ibu baca cara membaca Quran. Tapi kalau ambo di kampung ambo dulu baca Quran, alif dia ta, alif di bawah i, alif depan u. Nan tahu batilah tu. So anak kini tidak tahu itu. Anak kini tidak dia ta alai. Anak kini a bataba tatata basaba. Manga alif di ate, kalau memangnya pakai bahasa Indonesia alif di atas a, kalau di Jawa alif fathah a, alif kasroh i, alif tomah u, a i u. Muka-muka sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Pripun kabare Bapak Ibu? Ape? Aduh jurang. Alif di ate a, ketika barisnya tanwin 2, alif 2 di ate an. Nang kini nan banyak baduo dia tepan. Siapa punya cara membaca Quran tuh? Nam punya cara baca Quran urang awak. Di urang awak lah guru mengaji sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Aceh. Cara membaca itu alif 2 di atean, alif 2 di bawain, alif 2 depan un. Tuh kasatunya. Tentang masalah berzikir baik tujuh. Allah Ta'ala menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, berzikirlah mengingat Allah. Baca caranya. Maka datanglah ulama namanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Caranya itu disawi dengan tarekat Naqsyabandiyah. Maka di Riau ada tarekat Naqsyabandiyah. Di Sumatera Barat ada juga namanya tarekat Naqsyabandiyah. Siapa pertama membawa Naqsyabandiyah ke Sumatera Barat? Namanya Syekh Ismail Simabur. Syekh Ismail Simabur kamanya belajar? Inya belajar ke Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi kamanya belajar? Syekh Abdullah Afandi berguru kepada Syekh Diyauddin Khalid
Al-Kurdi An-Naqsabandi. Maka tarekat itu disebut dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Tapi adonan lebih tua daripada Naqsabandiyah di Sumatera Barat. Nama mbahnya namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan pai ke Aceh, baguru kepada seorang ulama Aceh namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili uang singkel. Kalau ada orang Makkah Al-Makki, orang singkel Singkili, orang Minangkabau Al-Mingkabawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, orang Padang Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Musnidud Dunia. Kalau ada nanti jadi ulama anak-anak awak Ar-Rimbau Panjangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nampak tamu menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Kalau tidak ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tidak dapat orang Melayu membaca Quran. Ini orang Aceh. Tapi waktunya menerjemah Quran ini pakai bahasa Melayu. Makanya pakai bahasa Melayu sebab bahasa Melayu lah yang dipakai di Semenanjung Malaya sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Papua, yang kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia. Maka Syekh Abdul Rauf As-Singkili punya murid, datang muridnya dari Pariaman, itulah dia Syekh Burhanuddin Ulakan. Lalu kemudian datang seorang dari Sulawesi namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, meninggal di Cape Town, Afrika Selatan. Lalu kemudian datang pula dari Jawa Barat namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Maka ada tiga yang mengambil sanad tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Maka disabitnya Sattari sebab ulama yang mengembangkan itu namanya Syekh Abdullah As-Sattari Al-Hindi dari India. Sanadnya kateh sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Naqsabandiyah bukan jalur Sayyidina Ali, tapi jalur Sayyidina Abu Bakar, dari Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat dijalehkan, jalehkan. Tidak dapat jalehkan, putakan rekamannya. Kalau paket tidak cukup, tunggu esok pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko sesuatu yang khas dari Rimbo Panjang. Nan lamo-lamo awak jago, nan baru-baru awak pelihara. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih, nan lamo-lamo nan elok-elok tentang membangun masjid. Semangat membangun masjid. 3 dusun dibangun masjid. Nampak tamu kali tanah wakaf, orang nampak tamu kali datang. Itulah nan mengalir sampai hari ini. Kalau tidak ada mereka, tidak tahu awak ba'a kesudahan. Alhamdulillah, Rimbo Panjang terkenal dengan militan terhadap agama Islam. Maka bisa dibedakan dengan jalan keluar Pekanbaru arah ke Sumatera Utara, arah ke Jambi Palembang, arah ke Kuantan Singingi dengan Rimbo Panjang. Maka Rimbo Panjang dikenal dengan militannya, dengan semangatnya. Mudah-mudahan semangat iko awak taruhkan sampai ke anak cucu awak, insyaallah, amin ya rabbal. Apalagi ditambah lagi dengan datangnya pondok-pondok pesantren, Nanggadang, Gontor 7, adonan kete, iko semua kasadonyo dalam rangka menyelamatkan anak-anak awak. Mudah-mudahan anak awak kasadonyo diselamatkan Allah dari fitnah akhir zaman niku. Anak kete fokus mandanga Ustadz Somad, anak kete, anak kete, anak kete, masya Allah. Kalau tuan pagi ke Makkah jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru malam ini dihadiri Spiderman. Menghadiri tausiah bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Malam itu awak silaturahim. DPD, aduh Pak Edwin. DPRD provinsi, aduh Pak Repol Kabupaten Kampar.
DPR RI, ado Pak Abdul Wahid, Nini Mama, ado, Angku, ado, Pewakaf, ado, Ustadz, ado, alim ulama, candik pandai, bundo kanduang, suluh bendang dalam nagari, kasadonyo hadir bersilaturahim. Indak cukui hanya angket tangan Allahu Akbar, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ustaz Abdul Somad itu ceramahnya saja menyambut silaturahim, silaturahim, silaturahim. Inyo ndak ada bersilaturahim. Kalau nyo lalu pakai oto kaconya tutui hitam, mukanya ndak kelihatan. Ambo setio Jumae kaduo khusus untuk ibu-ibu, pengajian ba'da asar, habis asar baca yasin, habis yasin tahtim tahlil, habis tahtim tahlil doa, sesudah itu ambo bacakan hadis dari kitab At-Targhib wa Tarhib, lalu kemudian tanya jawab sampai jam 6. Ala masuk tahun nangka 3, maka ada datang orang ke rumah ambo. Ustaz Somad, kalau ceramah jangan hanya diundang pejabat saja, kalau ceramah pengajian hanya jangan di kantor-kantor, di bank saja, ceramah di Rimbo Panjang Pak Ustaz. Ambo biar apa dia kan yang habis mengecek. Sesudah habis baru ambo gacek. Waang dak tipu ambo ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo bukan orang yang menutupi diri. Ambo terbuka, tapi ambo tetaplah manusia dengan segala kekurangan ambo. Semestinya ambo nan datang ke angku-angku ke nenek mama, tapi malam iko awak basuo. Angku-angku nenek mama indak pulo datang ke rumah ambo. Siapa ambo? Ambo anak kemanakan? Ambo orang nan datang merantau, dan ambo pulo kurang adab mungkin indak datang. Akhirnya basuh awak di siko, iko jalan tengah. Kalau basuh awaknya win-win solution. Basuh di siko, tapi insya Allah di masa akan datang, insya Allah pertemuan-pertemuan niko akan awak buat lagi. Ado halal bihalal basamo, amin. Malapeh jamaah haji naka barangke, amin. Menyambut tahun baru hijrah, amin. Malapeh jenazah, ambo terserah mau bapak ibu duluan mau belakangan boleh. Entah bilu awak mati. Jadi kalau awak basuh indak datang penyesalan awak. Terlalu dakek pun berkawan indak jauh baik. Terlalu dakek berkawan sampai lupa kepada Allah, sampai lupa amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan terlalu dakek kawan. Sebab apa? Kalau awak mati, kawan awak makan ayam. Betul Pak? Ayo ke siapa? Manga orang Rimbo Panjang itu kalau ada orang meninggalnya makan bersama-sama bu ya. Manganya berkumpul membaca. Intinan di dalam itu kan 5. Nampak tamu membaca Quran. Membaca Quran boleh apa tidak boleh? Apa salahnya baca Quran? Manga Yasin yang dibaca. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu itu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah surah ya Yasin. Itu maka orang nama apa Quran itu Yasin itu dulu dibacanya. Sebab Yasin itu hatinya Quran. Disentuh Yasin dan lain insya Allah lengket. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Mesra pula mau malamku. Lalu kemudian isinya lagi sesudah membaca Yasin, tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh bertahlil? Apa lu tak boleh? Wajib bertahlil. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang ketiga, bersilaturahim. Kalau tidak ada orang meninggal, tidak bersilaturahim. Kalau tidak ada orang yang sakit, tidak bersilaturahim. Meninggal, datang, bertemu, bertatap muka, meringankan beban, meringankan segala macam kesulitan. Lalu kemudian nangka ampe, ada pulau di situ tausiah, disampaikan dek buya awak, dek kiai awak, diangku-angku awak. Maka setawar sedingin disampaikan tausiah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab. Sesudah itu ada pula bubur kacang hijau. Oh nggak boleh Pak Ustadz makan. Ini kan harta warisan yang belum dibagi. Tidak boleh kita makan nasi, ayam, bubur, kue kalau itu dari harta warisan yang belum dibagi. Haram hukumnya karena belum tentu mereka izin. Maka datanglah salah satu dari anak almarhum. Don sana ambo kasadonyo jamaah yang tahlil malam iko. Ikonan awak makan iko bukanlah harta warisan.
tapi dari Ambo salah satu anaknya nan kayo. Apakah bapak ibu tidak tahu? Apalah salahnya sepatah dua patah kata supaya jamaah indak ragu. Mako kalimo-limonya baik, silaturahimnya baik, tausiahnya baik, sedekah makanannya baik, baca Qurannya baik, tahlilnya baik. Jangan terjebak pada nama. Ada orang terjebak pada nama. Tahlilan jangan datang, yasinan jangan datang, padahal isinya adalah silaturahim. Sama aja orang tidak mau makan ikan. Saya nggak mau makan ikan Pak Ustadz, amis, bau, busuk. Saya nggak mau makan ikan Pak Ustadz. Datang orang tuan rumah, dibawanya ikan itu ke dapur, di blendernya, diaginya bumbu, dicampurnya tepung, diaginya, dimakan, habis 3 mangkuk. Namanya empek-empek kapal selam, ikan juga namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terjebak pada sampul. Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, silaturahim datang. Jangan termakan isu. Sampai kini yang mengenyangkan itu adalah nasi. Jangan makan isu. Kalau makan isu kentutnya hoax. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manganda tiba pengajian ikut dengar isunya, ada kampanye malam. Kampanye sih ada gambar orang. Kalau pun ingin dicoblos, itulah gambar bos orang tuh. Nggak jale kasadonyo. Sampai balik Februari 2020 sampai awaklah karena orangnya ala tahu ingin ikut Abdul Somad. Alhamdulillah. Kalau tuan ke pasar Keramat, jangan lupa membeli kain. Kalau mau ikut kawan Ustaz Abdul Somad, jangan lagi pilih yang lain. Tapi kalau indah pun amun tak jo berang, amun tak jo marah. Sebab apa? Sebab awak jago silaturahim. Pesta demokrasi kok 5 tahun sekali, tapi silaturahim awak sampai berlanjut setelah mati. Basamo di rimbo panjang, basamo jualah hendaknya awak di surga Jannatul Firdaus. Alhamdulillah. Ambo sabwi basamo di Jannatul Firdaus, sadonya menyambui amin. Sebab ada orang kalau tidak baik kata tangganya, nyoba tanya ke Ustaz, Ustaz, yo kalau mau mati beko bertetangga jo inyo. Iyo, rasanya di dunia pula panik amu ya. Banyak orang indak tahan bertetangga. Sebab apa lewat di rimbo panjang, rumahnya rape-rape, dake-dake, buka pintu nampak, jurusnya ampe L, lu lagi. Dake-dake, kadang tetangga awak merehab rumah, awak pulo masuk ICU. Awak buka pintu nampak tetangga awak otonya baru, awak pun naik darah tinggi, jantung koroner, asam lambung, asam urat. Tapi orang rimbo panjang kasadonyo sehat-sehat. Di apa? Hatinya bersih. Bah cara membersihkan hati, itulah makok afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hati itu ada karatnya, membersihkan hati dengan zikir. Tapi zikir ada caranya. Jangankan zikir, makanan pun ada caranya. Ada jamaah awak dokter di Pekanbaru, tidak boleh sabik namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ambo Pak Ustadz dulu kerajo di rumah sakit puskesmas. Waktu itu ada jamaah kona sakit. Jadi ambo lagi ubek dari Jerman. Ubek kok mahal bu ya. Cieknya aja 5 juta. Ambo lagi ubek. Sesudah itu esok jamaah aku datang berang-berang. Kata bapak ini obat dari Jerman impor mahal. Sudah dimakan, sudah dibuatkan. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Ibu membuatnya gimana? Saya buatkan bubur nasi, saya masukkan obatnya. Saya masukkan. Ibu salah dengar. Kemarin kan saya kasih tahu obatnya ini untuk anak ibu dimasukkan ke dubur, bukan ke bubur. Untung tidak mati anak itu. Ube pun salah dengar bisa menjadi racun. Maka ada caronyo. Man la syaikhalahu, sianan indak baguru, sianan indak besyekh, sianan lak batuangku. Siapa nambah angku? Fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Maka baguru awak, syarat guru awak ampe nampak tamo inyo berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Nang kedua, fikihnya bermazhab, khususnya mazhab Imam
Syafi'i. Nang ketiga kalau nyo bertasawuf, tasawufnya adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau nyo bertarekat, kalau perti tarekatnya Naqsyabandiyah. Walaupun begitu ada Syaziliyah, ada Syattariyah, ada Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili Syaziliyah, Syekh Abdul Karim Samman Sammaniyah, Ustaz Abdul Somad Somadiyah. Nggak ada. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun sukunya, apapun pondoknya, awak tetaplah la ilaha illallah Muhammadur. Pondok modern Gontor Trimurti, tigo buya kiai nan gadang internasional. Salah satu nama kiai itu adalah Kiai Haji Imam Zarkashi rahimahullah. Kiai Haji Imam Zarkashi di mana belajar? Inyo belajar di Padang Panjang kepada Syekh Mahmud Yunus. Mahmud Yunus ulama awak nan dapat gelar dari Al-Azhar tahun 1925. Awak merdeka tahun 1945. 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Inyolah belajar di Azhar, selesai di Azhar 1925. Pulangnya ke Padang Panjang, mengajarnya di Tawalib, berdatangan murid-murid. Salah satu murid yang datang itu adalah Kiai Haji Imam Zarkashi. Belajar bahasa Arab kayaknya, ta'limul lughatil Arabiyah. Lalu kemudian pulanglah Kiai, lalu kemudian membesarkan pondok. Lalu kemudian pondok itu datang lagi ke Sumatera dan kini ada di Rimbo Panjang. Awak bangga apa enggak? Iko dari awak, iko orang awak, basamo ju awak. Kalau selama iko awak indak basuo, awak pun ragu. Iko jangan-jangan ndak ahlus sunnah, iko jangan-jangan ndak orang awak. Awak danga tadi Kiai Ma'ruf, masya Allah, orang awak bana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam iko ta sambunglah silaturahim. Ambo pun rasanya lapehlah hapunan adu di kepala ambo tentang jadwal, tentang jalan belubang, tentang sadonya sampai alhamdulillah. Sehingga sado-sadonan tan selama iko ta sangkui di kepala ambo lapeh ka sadonya. Bapak Ibu paham hapunan ambo sampaikan iko? Alhamdulillah. Sebab kadang di beberapa tampe sesudah ambo sampaikan apa maksudnya tadi Pak Ustaz? Tadi yang bawa mulo tausiah jam 9:30. Kinilah jam 10:05 balik. Rupanya indak taraso alal ampe 15 menit ambo tagak. Padahal ndak ada ambo cali jam, tapi dari raso kesemutannya. Ustaz Abdul Somad itu menyabui tentang tawaduk rendah hati. Inyo sendiri tampeknya tinggi, inyo pulo pakai karpet, inyo tagak dia teh. Tagak dia teko samantaro. Selesai tausiah awak turun ke bawah. Nan dia teh turun ke bawah, nan di bawah naik kah? Selesai acara kau naiklah kate. Cobalah naik kate. Biasa-biasa saja. Nggak ada. Biasa aja guys. Nggak ada kelebihan dia teko. Cuma kadang orang yang di bawah kau mencari kate. Oh lamanya dia teh. Masya Allah. Dua mata merah mencali dia teh. Ambo sangko jin, rupanya drone. Lambaikan tangan ke drone, walaupun awak pakai atok ndak nampak. Iko siap-siap hujan nampaknya, tapi doa awak dikabulkan Allah. Malam iko bulan purnama terang benderang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam iko awak bersilaturahim, maka insya Allah
silaturahim berikutnya awak tetap datang dan hadir insyaallah. Amin. Silaturahim nan paling kue situlah silaturahim di surau, di musola, di masjid awak solat berjamaah. Laki-laki nan soleh solatnya di masjid. Kalau ada laki-laki nan indak ke masjid itu namanya laki-laki solehah. Nili mama awak, datuk-datuk awak dulu nanti boka rimbo panjang orang masjid. Ma buktinya orang masjid? 3 dusun, 3 masjid, 3 tanah wakaf. Itu membuktikan mereka adalah orang masjid. Pekanbaru didirikan oleh ormas. Mana ada Pekanbaru didirikan oleh ormas? Ormas itu maksudnya orang masjid. Bangunan Patamo nan dibuat adalah masjid tahun 1762 oleh Sultan Muhammad Ali. Dilanjutkan setelah apaknya Abdul Jalil. Tidak selesai di apaknya Sultan Abdul Jalil, ditaruhkan di Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Itulah ada di Muko Pasar Senapelan. Kini di Sabik Senapelan banyak anak ketik tidak tahu. Di mana Senapelan? Pasar bawah. Oh iya, sampai ambo beli karpet kecilnya. Itu artinya apa? Pekanbaru dibangun Nampatamo masjid dan Rimbo Panjang pun Nampatamo juga adalah masjid. Maka salamu awak memakmurkan masjid, insyaallah Rimbo Panjang akan tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu-ibu ada grup wirid yasin di surau di tampek perumahan awak masing-masing? Taruhkan buat ampe kali sebulan. Jumae Patamo kaji masalah akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jumain yang kedua fikih, supaya jangan sampai salah fikih hawa, wudu hawa, tayamum hawa, sembahyang hawa. Jumain yang ketiga akhlak, bahaba tetangga, sopan santun, tata krama, sianan awak muliakan, sianan awak hormati, membersihkan hati, hasad dengki, busuk hati. Nangka ampe tahsin Al-Quran, supaya jangan sampai anak awak bertanya pulangnya dari sekolah, mama, apa hukum nun mati berjumpa dengan kopnya lari sebab takut nonnya lah mati lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ampe Jumae iko awak isi membaca Yasin Patamo, kadang di awak basamo-samo ko indak jaleh lo awak entah iyo entah indak baca awak di rame-rame. Banyak orang membaca basamo indak tahunya salahnya. Bismillah. Kadang ujung-ujungnya ndak kena terangan dari awalnya leh. Antum jaun fayakun. Maka ambo usulkan, aduh jua ustad dan ceramah jangan baca Yasin lagi. Apa nih baca Yasin? Ambo diundang de orang arah ke Lipek Kain, masuk jalan aspal, selesai jalan tanah, masuk sampai ke kebun karet, sampai di dalam ambo bertanya, aduh lah ya pak di kampung kau baca Yasin? Dulu aduh bu ya, sesudah itu ada ustad dari Pekanbaru berceramah di sabiknya baca Yasin itu bid'ah. Sesudah itu kami lah 3 tahun tidak ada buka Quran lagi. Kalau awak indak suka orang baca Yasin, bukan Yasinnya awak hilangkan, tetap baca Yasin tapi dirubah tafsir surat Yasin. Pada kesempatan ini Bapak Ibu ya, kita kan selama ini sudah baca surat Yasin, iya. Nah malam ini kita tahsin tajwid, perbaiki dulu surat Yasin. 5 ayat ya, silakan Ibu 5 ayat Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Lanjutkan mau 5 ayat berikutnya. Batuk. Biarkanlah inyo batuk, proses belajar. Hari gini dia mau datang pengajian itu sudah alhamdulillah.
Habib Tahsin Yasin berubah menjadi tafsir surat Yasin. Yasin. Apa itu artinya Ibu Yasin? Siapa menjawab? Saya Pak Ustadz. Yasin tuh nama laki ambo ya. Nama lakinya Pak. Mohon maaf Pak Yasin. Yasin ya insan. Yasin. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Yasin salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha inyo juo, Yasin inyo juo, Al-Hasyr inyo juo, Al-Aqib inyo juo, Al-Fatih inyo juo, Al-Khatim inyo juo, Muhammad inyo juo, Ahmad inyo juo. Siapa tadi yang ceramah? Ustadz Abdul Somad. Oh bukan, yang ceramah tadi UAS. Itu juga orangnya. Susah menyebut nama Ustadz Somad kok. Mengapa-ngapal gelar nyolai Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad LCDS PhD. Ndak usah sabwi, 3 huruf selesai. UAS lah. Kamu ndak pernah minta panjang-panjang sabwi panjang. Dulu ambo pertama kali pulang, indah ada pakai titel-titel Ustadz Abdul Somad. Allah, ndak usah buat titel-titel. Ambo sabwi. Awalnya pakai titel iko. Nah, kamu sabwi kan awalnya yo. Ada koran dulu di Pekanbaru kok, koran. Di ujung koran halaman terakhir itu banyak orang pakai peci, pakai surban, ustad tapi manjua minyak lintah ube kue. Ada dulu koran ini, kini dah hilang koran tuh. Mungkinlah kue orang sadonyo itu koran hilang. Jadi ambo bacalah koran tuh ustad bayar mahar. Itulah ambo takwi ambo ditelepon orang, assalamualaikum Ustaz Somad. Iya, minyak lintahnya masih ada kecilnya. Itulah asal muasalnya ambo buwe Ustadz Abdul Somad LCMA. LC itu dari Al Azhar Mesir, MA itu dari Maroko. Tapi waktu kami pai haji adalah seorang Ustadz LC. Sampai ambo di kemah sampai haji itu batanya lah orang di kemah tuh. Ade dari mana dek? Ambo dari Kairo ke ambo. Datang si orang bertanya, LC itu artinya apa? Di Jawa, aduh surang bertanya, aduh orang itu juga menjawe. Sebelum mau Jawa ini Jawa. LC itu artinya lobai celako ke sakitnya dia mau nang. LC itu singkatan dari licence. Tulisan Inggrisnya licence. Artinya ijazah. Kalau di Malaysia namanya, kalau awak membawa oto di Malaysia ditanya di orang, kamu bisa bawa kereta nih? Kamu boleh bawa kereta? Boleh. Awak ada lesen kan? Lesen itu lah licensi itu. Kalau sampai awak namanya SIM, surat izin mengendara, itulah licensi. LC itu artinya orang iko lah dapat izin dari Al Azhar untuk maja agama Islam. Jangan ragu lagi, inya bukan Syiah, inya bukan Khawarij, inya bukan Mu'tazilah, inya bukan Wahabi, inya Ahlus Sunnah wal Jamaah. MA itu ada juga senior Rambo dulu. Ambo tanya, abang LCMA? Iya kecilnya. Tapi dulu abang di Mesir LC. MA itu maksudnya Masjid Agung. Oh, Masjid Agung. Lalu kemudian titel-titel kasadonya itu bukan untuk awak bangga-banggakan. Itu ambo sabwi selalu di pondok supaya santri-santri awak sumange balaja menuntut ilmu. Adapun untuk panggilan sabwi sajalah pendek. Maka ada protokol pernah membuat tausiah yang saya hormati Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Nah, itu nan lancak benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun titel awak, pangkat awak, jabatan awak, titel awak nan terakhir tetap almarhum artinya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab awak kalau basuh rahmat tulah nan awak mintakan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat kampungmu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu, berkah hartamu, berkah anakmu, berkah semuanya. Ambo kalau disambui dek Kiai Ustadz Abdul Somad, welcome. Ndak amu disambui welcome. Well, ranca, kam, tibo.
welcome tibonya rancak pulangnya. Good morning. Nggak mau disebut good morning. Good rancak, morning pagi, paginya rancak. Dek adu katupe gulai paku. Malamnya bah. Tapi kalau awak disapa dengan sapaan Nabi yang sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itulah awak dapat dari silaturahim. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim yaltaqiyani baswo wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah lah inyo badua, malam yatafarraqa, sampai sebelum berpisah. Itulah mahkota di sado nenek mama ambo salami ka sadonyo. Di apa? Ambo ingin menggugurkan dosa-dosa ambo. Basalam dengan nenek mama, gugur dosa, gugur dosa, gugur dosa. Tapi nan gugur itu dosa, utang indah. Yang puluh abi pengajian kau besok datang orang menagih, bah utangnya bu, lah gugur sadonyo. Siapa nyabi? Ustaz Somad indah, damos dan damos sapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad itu di Madinah tampe inyo tausiah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kalau dicali botol malam ko 300 nya kok. Insyaallah pertemuan awak malam iko diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sabananya nambah doa iko adalah kiai, ada kiai gontor tujuh, ada kiai gontor ampe baleh dari Siak 14 ya kiai. 12 kiai 2 baleh dari Siak datang jauh ke siko, dia ingin bersilaturahim. Ada bapak-bapak awak, ada angku-angku awak, tapi tadi dek protokol menyabi Ustaz Somad nambah doa ko Ustaz Abdul Somad, tapi doa ko kabul bukan dek Ustaz Abdul Somad. Boleh jadi ada hamba Allah yang mastur, indak dikana, indak ada masyhur, indak ditahu orang banyak, tapi hatinya lebih khusyuk, hatinya lebih ikhlas, hatinya lebih takwi. Ustaz Somad iko ria, Ustaz Abdul Somad ko sum'ah, dicali orang, dipuji orang, dimuliakan orang, gambarnya dibuat orang gadang, sampai lubang hidungnya segadang, terongan mina. Ambo merasa amal ambo kula banyak hilang, diabid, abi dek ria, dek sum'ah, abi pahala ceramah ambo ko, diabikan dek follower, viewer dan subscriber. Tapi ambo indak putus asa, masih ada santri-santri, masih ada angku-angku, masih ada nenek mama, masih ada para kiai dan jamaah yang mendoakan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dan mati husnul khatimah insyaallah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir dalam acara silaturahim masyarakat Rimbo Panjang ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan kata-kata yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang lebih baik ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi wal kibriyai wal azamah. Sucikan hati kami dari hasad, dari dengki, dari merasa diri besar dari orang lain ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang bersaudara, berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al mu'minin, masukkan kami ke dalam surga bersama saudara-saudara kami orang beriman. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi. Wasiddiqin, bersama orang yang benar. Wasyuhada, bersama orang yang mati syahid. Wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu. Dengan taufik dan ridhamu itu kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah.
Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan rimba panjang dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang takut padamu dan sayang pada kami ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa kami lalu kami dipimpin oleh orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Saat akhir usia kami, jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami adalah kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Izinkanlah yang membisikkan kalimat itu adalah anak kami yang dulu saat lahir kami mengazankan ke telinganya asyhadu an la ilaha illallah. Saat kami mati, biarlah anak kami yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Jadikan anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga anak-anak kami dari fitnah akhir zaman. Selamatkan dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari zina, selamatkan dari seks bebas, selamatkan dari semua yang merusak akal hati pikiran mereka ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal rizq wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu rizki dan pintu keberkahan. Allahumma taqabbal minna, terimalah segala amal kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis malam ini ya Allah. Wali man ghaba anna saudara kami yang belum datang sebelum kami datang. Mereka yang belum datang, belum mampu untuk datang, maka berikan mereka kesehatan, berikan hidayah ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Yang tak tahu berikan pengetahuan, yang belum dapat hidayah berikan hidayah. Wamla qulubahum bil hikmati wal iman. Isikan dalam hati mereka segala hikmah dan iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ambo tutui dengan pantun penutui menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.